Eh, Oke, di sini kami akan melakukan forum diskusi di mata kuliah forum Technopreneurship di pertemuan 10. Sebelumnya kami perkenalkan diri, di mana ini saya Wahyu Ripaldi dengan NPM 411212000003. Berikutnya teman saya Nipia. Halo, saya Nipia Nur Karisma dengan NPM 411212000004. Saya perkenalkan, nama saya Salvia Nurwediastuti dengan NPM 4121200011. Oke. Di pertemuan 10 mata kuliah Technopreneurship ini kan ada tugas nih Betul. buat presentasi, buat makalah dulu baru buat presentasi mengenai analisis produk dari kelompok kita gitu. Nah, bahasannya itu tentang materi dari pertemuan 1 sampai 10. Yang aku tahu sih materinya itu ada tentang analisis SWOT, studi kelayakan bisnis, BMC, atau ada juga analisis peluang dan ide bisnis. Ya. Nah, mungkin dari kalian ada juga nggak sih materi yang aku kelewat gitu buat dibahas ke produk kita? Di pertemuan keberapa gitu ada materi yang ngebahas tentang startup juga, tahu sama apa peluang dari 2023 sampai 2050 gitu. Itu kita masukin ke produk bisnis kita juga gak? Boleh sih kalau misalnya masih nyambung gitu. Oke. Sebelumnya produk kita tuh tentang apa sih yang waktu itu tuh? Tentang daur ulang bisnis, cuman di situ ada nyantumin tentang teknologi Internet of Things yang bisa filterisasi jenis sampah otomatis. Cuman kayaknya nggak mungkin untuk diimplement ya. Oh, ya Jadi ya kita pikirin ulang untuk teknologinya. Berarti kita fokus ke apa aplikasinya aja gitu ya? Aplikasi boleh, karena kita juga basisnya dari itu ya. Memang dari anak sistem. Boleh. Sebelumnya bisa kita ceritain dulu nggak sih kenapa sih? Karena kita akhirnya milih untuk bikin ide bisnis tentang daur ulang sampah kan, iya kan? Iya benar-benar. Nah, sebelumnya itu kenapa sih kita tuh sampai finalnya gitu kita nentuin judul untuk bikin tentang daur ulang sampah itu kenapa sih? Bisa kita ceritain dikit untuk pengetahuan aja untuk cerita gitu. Oh iya, kamu kebetulan baru gabung juga kan ya di So, kelompok ini ya, Sel? Ya kan. Jadi kayak pertamanya tuh kemarin tuh ada viral tuh berita yang kalau penumpukan sampah di Indonesia tuh makin tinggi aja, terutama yang di Bantar Gebang kan ya, yang udah setara sama gedung 16 lantai gitu. Terus ditambah masih banyak gitu masyarakat tuh kayak kurang aware gitu, kurang peduli sama sampah-sampah tuh gitu. Sampai akhirnya tuh kan bisa jadi dampak buruk ya buat lingkungan. Jadi kita tuh ngediskusiin ini tuh dengan harapan biar kalau ada produk app pembuangan sampah untuk didaur ulang ini tuh jadi masyarakat tuh lebih aware gitu, lebih peduli gitu. Jadi sampah yang mereka kumpulkan tuh bisa jadi rupiah kan. Nah dari sana siapa tahu masyarakat karena oh iya sampah jadi bisa jadi uang nih. Jadi masyarakat tuh kan pertamanya mungkin lumayan bisa jadi uang, kan lama kelamaan sampah juga bisa jadi berkurang gitu. Ya gak sih? Betul. Terus gak lama ini juga aku denger sih tentang berita kalau banyak sampah yang ketimbun gitu di TPA terakhirnya gitu, tempat pembuangan sampah akhirnya. Jadi banyak kendala dari sana. Nah itu tuh salah satu penyebabnya juga karena kan masyarakat tuh buang sampah tinggal buang gitu kan ya. Iya bener-bener. Padahal ada sampah yang bisa didaur ulang kayak gitu. Oh iya bener sih. Ya ini tuh kayak sebagai salah satu cara sih kayak buat ngebantu pemerintah gitu buat semoga dengan adanya produk ini tuh aplikasi ini tuh jadi solusi gitu buat masalah sampah selama ini tuh gitu. Benar-benar. Terlebih lagi dari pengalaman pribadi juga sih kalau
ada sampah kayak sampah-sampah skincare tuh yang sebenarnya di dalam kemasannya tuh ada tulisan bisa didaur ulang kan. Iya benar. Nah, tapi kita Benar-benar. tuh masih bingung buangnya kemana. Jadi kita tuh masih buang sampah-sampah yang bisa didaur ulang tuh disatuin sama sampah-sampah rumah tangga gitu. Padahal itu tuh sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan bisa dibikin sesuatu yang bisa berguna lagi buat nantinya gitu. Oh iya tak. Oh iya benar. Itu juga bisa jadi salah satu alasan kita buat aplikasi ini sih. Soalnya kan kadang masyarakat tuh misalkan sampah skincare kan bisa didaur ulang tuh. Tapi kan mereka nggak tahu ya mau dikasihin kemana gitu. Siapa yang Benar-benar. ngedaur ulangnya gitu. Jadi mereka buang aja. Padahal kan ya bisa didaur ulang. Jadi kan kalau ada app ini tuh kan kita kerjasama sama industri daur ulang. Jadi masyarakat gak bingung lagi kan. Tinggal majuin aja kan. Terlebih kalau misalnya aplikasinya jadi tuh kita bisa bantu dari sampah-sampah tuh berkurang karena masyarakat jadi milah-milah sampah dan jadi bisa ditukar ke uang juga kan sama mereka gitu. Iya benar. Tapi Itu jadi nggak nyampur lagi kan antara jenis sampah A, sampah B, sampah C gitu juga. benar-benar tapi untuk kayak alur dari aplikasinya tuh gimana sih sebenarnya? Dimulainya dari gimana sih? Kita jelasin Wahyu ulang bisa lagi deh. jelasin. Kalau dari pemikiran aku ya, di mana customer itu request untuk penjemputan dari sampah daur ulang itu melalui aplikasi yang kita buat itu. Nah, ya nanti dari secara operasional ngejemput sampah itu terus dibawa ke TPA-nya kita, ya mungkin kedepannya ada TPA-nya kita gitu, untuk diolah, untuk dibersihkan dan didistribusiin ke para mitra yang udah terdaftar ke kita gitu. Jadi kita tuh sebagai penyalur ya? Betul, sebagai fasilitas atau media lah ibarat. Bisa-bisa. Itu untuk titik-titik penjemputan sampahnya itu bisa di manapun atau ada tempatnya gitu. Kalau sampah, misalkan kan aku di Subang nih, ada gitu tempatnya atau si yang penyalurnya ngejemput ke rumah aku gitu. Tapi kayaknya masih terbatas ya, masih jangkauan untuk pick up-nya itu. Kita coba terdekat mungkin di daerah sekitar Bandung kali ya. Oh, iya Kalau benar. misalnya udah berjalan lancar, baru kita buat ke kota-kota lain kayak gitu. Betul. Oh iya, sebelumnya kalau nggak salah ada juga ya aplikasi yang serupa sama yang mau kita buat ini tuh ya. Apa sih? Yang aku tahu tuh Octopus sih. Oh, itu Jadi ya di mana benefit untuk customernya itu bakal dapat cashback berupa koin yang bisa di-redeem ke barang-barang yang ada di aplikasi mereka sih. Nah, kalau di kita juga benefit customernya apa ya? Mungkin koin juga atau uang. Mungkin bisa koin sih. Jadi koinnya tuh didapat berdasarkan barang yang mereka kasih. Misal jadi nanti tuh kayak kalau bayangan aku tuh, jadi nanti tuh aplikasinya kita buat ada klasifikasi barangnya, barang yang akan didaur ulangnya, nanti dari situ tuh dapat koinnya kayak gitu. Ya gak? Ya benar. Benar sih dari barang itu tuh mereka bisa dapetin koin itu kan. Jadi nanti mereka langsung ngekonfirmasi di app-nya atau gimana sih? Atau langsung ditransfer ke rekening mereka gitu? Mungkin masih di aplikasi sih kayaknya. Itu koin. Kalau ini kan sok. Berarti tuh nanti ada ininya kan, berarti ada kayak tempat buat nukernya aku gitu dari koin mereka gitu atau gimana? Ya mungkin kalau emang udah ada, ibaratnya kalau ada sponsor gitu produk mereka ya dibuat di redeem gitu kayak. Misalnya ada sponsor apa Tegelas atau apa, nanti customer bisa ngeredeem koin mereka ke produk itu. Oh, yang Bayangannya seperti itu. Oh, berarti setiap jenis sampah tuh kan ada harganya gitu ya, dong?
Kayak Iya, beda-beda gitu. Kayak benar-benar. sampah kaleng lebih mahal gitu dari sampah aqua plastik gitu dong. Iya, Oh iya bisa. juga sih, boleh. Jadi Keren. klasifikasinya per ini ya, per jenis itemnya. Mm, Keren Terus sih. kayak kayak manfaat aplikasi ini juga kita tuh jadi sayang sama sampah. Maksudnya kayak Iya bener. iya, jadi kayak Iya misalnya kita punya bener-bener. sampah kaleng nih atau aqua, kalau dibuang percuma-cuma kan kayak Sayang jadi kayak banget ya sih jadi sayang banget, uang. padahal kan bisa ditukerin kayak Ya, gitu. bisa jadi uang, bisa buat dibeliin jajan lagi gak Benar-benar, sih? benar-benar. Nah, jadi kayak dari sana tuh masyarakat tuh kan udah mulai-mulai sayang sampah gitu. Jadi kan penumpukan sampah tuh bisa ngurang gitu kan ya. Iya benar. Ya, semoga di masa depan bisa terrealisasi ya kalau sampah di Indonesia tuh nggak semenumpuk sekarang kan. Siapa Nggak, tahu tuh di masa depan tuh si sampah tuh bisa jadi ada pembangkit listrik tenaga sampah kan. Siapa tahu. Kan ya pasti makin canggih tuh. benar-benar. Bener sih, bener. Ah, keren. Terus kata kalian gimana nih buat apa sih si target dari app ini tuh gitu, yang diutamainya siapa, terus industri apa aja yang bisa kerja sama kita gitu. Hmm, yang pasti targetnya tuh custom apa sih? Ibu-ibu rumah tangga yang suka menghasilkan sampah ataupun industri kecil tuh biasanya suka ada misalnya kayak kain kah atau kardus atau ya Oh iya, plastik sih biasanya. Iya betul-betul. oh iya juga sih. Kan oh iya kan di kalau misalkan aku di rumah nih ya, suka ada yang keliling tuh buat kayak mereka tuh mau nukerin. Jadi kayak ada yang keliling, ada HP yang udah kepake gak, terus nanti tuh sama yang keliling itu tuh si HP yang kita kasih gak kepake itu sama mereka tuh dibayar gitu. Ternyata udah ada loh yang industri kayak gitu tuh, cuman karena nggak terkenal kali ya. Tapi kalau kataku sih kelebihan kita karena kita tuh ada aplikasinya gitu kan, ada web app-nya. Jadi karena kan kalau misalnya yang keliling gitu tuh belum tentu juga kan datang ke rumah. Tapi Oh kalau iya benar. misalnya aplikasi kita tuh keunggulannya kita bisa manggil mereka buat datang ke rumah kayak gitu. Oh iya, jadi lebih praktis, efisien, fleksibel juga ya. Kayak Benar-benar. Tuh. mudah lah gitu. Benar. Oke lah. Oh terus ini buat di presentasinya gimana guys? Kita mau nunjukin apa gitu di studi kelayakan bisnisnya gitu. Paling ya kayak kita tuh ngelihat keluar gitu eh, apa sih yang terjadi lalu bisa dijadikan peluang bahwa bisnis kita itu emang bisa diteruskan gitu, Oh tahap berarti berikutnya. berarti bisnis kita juga masuk ke startup juga kan? Yang Tekno Startup itu kan gabungan antara teknologi, bisnis baru, sama wirausaha kan? Berarti kita termasuk gak sih? Soalnya mirip kayak Shopee gitu. Betul, ada sih ya Bisa startup sih. jelas sama teknologinya ya ada ya web website doang sih untuk sekarang. Karena kan kedepannya juga usaha kayak gini tuh bisa ngasihin uang karena kita juga ngejual ke mitra. Oh Ke iya mitra bener. yang ngebutuhin sampah daur ulang kayak gitu. Oh berarti di sini cara kita buat membangun bisnis kita tuh yang paling penting itu membangun mitra dengan industri-industri yang tadi ya. Betul. Bisa. Soalnya kan kebanyakan ya perusahaan kayak produk-produk itu kan bungkusnya dari plastik, kertas ya. Mereka juga pasti nyari yang apa sih? Bahannya tuh yang murah gitu. Kayak daur ulang itu kan pasti murah. Iya benar sih. Benar-benar menekan biaya Itu Oh bisa produksi. jadi peluang juga. ya Betul. bener-bener ini oke sih peluang sama ide bisnisnya sih. Wah Betul. gimana? Jadi Kita mau itu aja ya. Berarti ini fix ya kita buat produk ini ya. ya karena kedepannya Ya, juga bakal manjang sih karena pasti ini kebutuhan kayak gitu. Ada benefit ya. Jadi benefitnya tuh nyata gitu kan.
Terus karena sampah juga nggak mungkin hilang kan dari dunia, pasti sampah tuh ada terus sampai nanti gitu. Oh iya benar-benar. Betul. Iya sih benar. Oh iya, lagian kalau misalkan nggak ditangani dari sekarang sih takutnya ya di masa depan tuh bumi itu makin rusak gak sih, lingkungan tuh makin kotor gitu. Jadi banyak jadi sarang penyakit gitu gak sih? Benar-benar. Karena Oh, penumpukan sampah di mana-mana jadi sarang penyakit di mana-mana juga. iya sih. Oh bener sih, aku kepikiran kalau dengan adanya aplikasi ini kan masyarakat jadi lebih aware gitu tentang jenis-jenis sampah gitu. Mereka tahu kan sekarang tuh ya walaupun di tempat-tempat tuh kan suka udah ada tempat sampahnya tuh beda ya. Sampah organik, anorganik gitu, sampah plastik, Ya. sampah kertas. Tapi kan masyarakat tuh kayak kadang sampah plastik masukin ke yang mana gitu. Dimasukinnya tuh kayak nyampur-nyampur gitu-gitu. Benar. Kan kalau ada aplikasi kayak gini tuh kan mereka jadi karena mereka mau ngejual sesuai jenisnya gitu ya. Jadi mereka tuh tahu gitu. Jadi pas nanti didaur ulang juga sama industri yang bersangkutan jadi lebih mudah milahnya kan ya. Ya benar-benar. Oke guys. Gimana udah? Berarti fix ya. Benar-benar. Kita ambil judul itu aja. Kita ambil ide bisnis itu. Oh iya, judulnya apa judulnya guys? Apa ya judulnya? Penjemputan daur ulang sampah. Penjemputan daur ulang sampah. Boleh sih itu, oke juga sih, oke. Saya kan kita emang tentang ngejemput sampah dari masyarakat kan buat didaur ulang. Ya betul. Oke sih. Tapi nanti kalau udah jadi aplikasinya yang lebih singkat ya guys, kayak Octofood satu Nama produknya ya. Kita pikir ulang lagi apa nama produknya. Oh berarti buat apa sih buat ide sekarang bisnisnya itu. Nah, sampai segini dulu ya. Siap. Halo guys. Ya, mungkin sampai segitu aja sih. Ya selebihnya kita lanjut di Pertemuan Canvas buat selanjutnya. Canvas buat kolaborasinya. Ya. Dan di apa sih di Google Docs ya. Oh iya. Kita Untuk buat laporannya. makalah dan PPT. Ya. Oke. Berarti kita fokus ke makalah dan PPT dulu ya. Ya. Ya udah guys, ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku sih cukup sekian ya. Dari kalian gimana? Udah sih. Udah sih kayaknya. Lanjut di grup aja paling kalau ada pertanyaan. Betul. Oke. Sip.